bosku, assalamualaikum. Tonton video ini ya. Jangan lupa di subscribe. Cekidot. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel mesin penetas telur Kediri. Oke, kali ini saya akan mereview mesin penetas telur dengan kapasitas 100 butir tipe rak roll. Versinya sudah full otomatis. Tapi mesin ini beda dengan yang kemarin yang pernah saya upload karena dimensinya yang ini lebih pendek untuk panjang boxnya. Dan ini sebenarnya ukuran untuk versi otomatis standar. Karena apa saya buat seperti ini agar nanti pembeli yang lokasinya jauh untuk pengiriman itu lebih bisa memanage ongkir. Jadi kalau dimensinya lebih pendek, beratnya lebih ringan, ongkirnya lebih murah. Yang kemarin yang pernah saya upload kan bagian samping ada tambahan, itu adalah untuk pemanas. Tapi yang kali ini yang saya review pemanasnya ada di bagian atas. Dan insya Allah ini kalau pemanas ada di atas untuk kapasitas 50 maupun 100 itu suhunya lebih merata. Apalagi terbantu dengan adanya kipas untuk perata suhu. Dan kali ini langsung saja saya operasikan ya untuk mesinnya berfungsi apa tidaknya sebelum mesin ini dikirim ke pembeli. Dan ini tombol saklar untuk termostat, pengatur suhu dan kelembapan. Dan yang bagian ini adalah untuk timer pemutar dinamo langsung. Dan jadi rak telurnya ini nanti akan berputar dengan cara menekan tombol saklar pada samping timer ini. Dan contohnya ini tadi sudah saya tekan, ini langsung berjalan gearnya. Misalkan ini ditaruh dikasih telur, telurnya akan berputar. Dan itu disesuaikan dengan besar kecilnya telur, nanti bisa di setting di tombol yang bagian ini. Dan kapasitas 100 ini saya kasih 5 bohlam ya, karena ini memang kapasitas 100. Saya kasih di bagian samping sini ada 2. Terus bagian tengah saya kasih 1, itu hanya untuk pelengkap saja, karena biar panas yang dihasilkan itu lebih merata. Oke. Untuk speknya dari bahan box ini saya menggunakan ketebalan triplek 12 mili ya. Di sini ketebalannya 12 mili, terus saya kasih lapisan stiker. Jadi ini sudah tahan lembab, tahan sudah anti air ini. Dan untuk bagian dalam ini lapisannya menggunakan aluminium foil ya, semuanya full aluminium foil. Karena apa? Suhunya di dalam agar suhu yang ada di dalam itu lebih awet, lebih terjaga. Dan bahan box pun lebih awet juga karena terhindar dari percikan air. Jadi tidak bisa menyerap langsung air. Dan untuk ini yang jadi masalah biasa di pengiriman itu adalah kaca. Tapi ini sebenarnya bukan kaca ya, ini akrilik. Jadi insya Allah kalau misalkan pengiriman jarak jauh itu lebih aman, jadi tidak rawan pecah. Terus untuk komponen mesin penetasnya ini saya menggunakan STC 3028. Jadi sudah ada temperatur suhu sendiri dan kelembapannya juga sudah ada di sini, terdetek semua. Ini sudah full otomatis ya. Dan untuk timernya saya menggunakan tipe Omron DH48S. Di sini ada 6 digital untuk bagian bawah dan bagian atas pun sama. Jadi nanti di sini untuk menggerakkan telur dan ada pun jarak intervalnya di sini. Dan nanti misalkan pembeli ya yang lokasinya jauh, untuk cara penggunaan mesin penetas ini nantinya kalau barang sudah ada di dalam seperti baskom maupun rak ya, Kalau pengiriman kan saya kasih sendiri-sendiri, nggak langsung dicolok seperti ini.
nanti yang perlu diperhatikan adalah raknya harus dipasang duluan, barang dikeluarkan ya. Nanti untuk kardus, untuk lapisan solasi ataupun apa nanti bisa dikeluarkan. Terus nanti raknya bisa dipasang seperti ini. Ini kan raknya bukan permanen ya, bisa ditarik. Nanti juga cara membersihkannya pun juga lebih mudah. Dan nanti jangan lupa ini langsung dicolok. Ini steker, saya kasih stop kontak di sini ya. Nantinya bisa biar lebih mudah untuk membersihkan. Nanti langsung dicolok seperti ini. Dan untuk cara pemasangan baskom air, untuk cara pemasangannya jangan lupa seperti ini ya. Ini adaptor, nantinya kan biasanya langsung saya taruh, kalau misalkan di pengiriman saya taruh di dalam baskom. Jadi seperti ini adaptor, kan biasanya sudah saya kasih tulisan seperti ini. Ini nantinya dikeluarkan langsung disambungkan ke mist maker. Jadi ini tipenya DC, bisa langsung disambungkan seperti ini dan langsung dicolokkan ke stop kontak yang sudah tersedia. Dan nanti misalkan kabelnya terlalu panjang, bisa ditali seperti ini agar kelihatan lebih rapi saja ya. Terus selanjutnya ini ada dua selang. Selang yang pertama ini ada tulisan uap ya. Jadi sudah saya kasih tulisan, saya kasih kode agar nantinya pembeli tidak bingung. Jadi langsung ini selang langsung menjalur ke sini. Ini untuk uap. Jadi mist maker nanti untuk kabutnya langsung keluar masuk ke dalam mesin ya. Ini untuk kabutnya. Dan di sini juga sudah ada tulisan tanda uap. Dan untuk yang selang kedua ini adalah untuk kipas pendorong uap. Jadi di sambungan sini, di pangkalnya ini sudah saya tempel tulisan kipas. Ini kipasnya ada di bagian dalam. Tujuannya ini adalah meniup kabut yang ada di baskom ya. Kipasnya anginnya keluar ke sini, masuk ke baskom. Terus dari uap yang ada di baskom ini ya, kabutnya langsung masuk ke dalam mesin penetas. Dan tidak lupa mesinnya ini sudah saya kasih ventilasi. Ini nantinya bisa diputar, diperlebar maupun diperkecil, terserah kemauan ya. Oke, biasanya sebesar jari saja ukurannya, ukuran sedang saja, nggak masalah. Terus lagi ini ada siku aluminium, jadi insya Allah ini aman kalau misalkan pengiriman jarak jauh, aman dari benturan ya. Karena ini juga packing saya juga insya Allah aman, pakai styrofoam ukat tebalan dengan 1,5 cm untuk packing styrofoamnya. Dan ini yang perlu ditegaskan lagi, biasanya pembeli tidak tahu ya, hanya sekedar air yang diisi langsung ke baskom ini, tapi yang perlu dianjurkan adalah air galon atau air isi ulang. Jadi di sini kalau memang saya tidak lupa ya, mesti saya kasih tulisan seperti ini. Tapi biasanya saya juga lupa karena ini juga maklum manusia sering lupa ya. Jadi saya kasih tulisan di sini agar nanti jangan sembarang mengisi air ke dalam baskom, karena mist maker itu lebih rawan rusak karena air yang diisi itu mengandung zat kapur. Tapi kalau air isi ulang, insya Allah ini lebih awet untuk mist makernya. Di sini sudah tertera diisi air galon ataupun air isi ulang. Sedangkan untuk banyaknya air ya bisa dikasih setengah maupun ditambah lagi, nggak masalah. Yang penting pelampung itu masih ada setan di bagian sini, bisa dilihat. Ini ada pelampungnya. Jadi atasnya pelampung ini masih ada setan dari pipa paralon yang di sini. Jadi nanti uapnya bisa langsung masuk ke selang yang bagian ini.
yang bagian langsung masuk ke mesin penetas. Bisa dikasih setengah maupun ditambah sedikit nggak masalah. Dan untuk rakitan mesin ya, ini sudah saya sendirikan untuk komponennya. Jadi di bagian atas ini ada kotak, ini adalah mesin perakitan mesin komponen ini. Jadi mesin ini ya, komponen ini tidak langsung kena panas secara langsung. Jadi tidak kena panas dari bohlam. Jadi insya Allah ini lebih awet, karena nantinya juga pembeli bisa mudah kalau misalkan ada komponen yang rusak mau mengganti, tinggal melepas skrup yang ada di sini nanti terus ditarik. Jadi lebih mudah seperti itu. Nanti perkabelannya ada di sini semua. Oke. Terus untuk kipas di bagian dalam, ini bukan tipe DC ya, ini semuanya pakai AC. Jadi kipas yang di bagian pojok itu adalah untuk meniup kabut. Terus yang di sini nantinya untuk meratakan kabut plus untuk perata suhu. Jadi ini bisa dua fungsi ya, tipenya AC semua ini. Dan juga harganya juga lebih mahal tipe AC daripada yang tipe DC, tapi bedanya tanpa adaptor, lebih mudah perakitannya. Kalau misalkan nanti ada kerusakan itu lebih mudah. Dan untuk bagian bawah rak ini ya, ini saya kasih space. Jadi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu mismaker rusak ya, kalau misalkan beli online nggak kunjung datang, ini nantinya bisa dikasih nampan air. Jadi dikasih nampan air 2 nggak masalah, karena ini kapasitas 100 ya, mungkin sudah cukup untuk kelembapannya. Jadi nggak harus, kalau misalkan ini nggak ada nampan air, kalau misalkan mismaker rusak, otomatis biasanya dari daya tetas pun itu lebih rendah karena tidak ada kelembapannya sama sekali. Jadi ini juga penting ya. Ini jaraknya sekitar 8,5 sampai 10 cm biasanya. 8,8 ini karena terpotong dengan ketebalan triplek. Ketebalan triplek 1,2, jadi sisanya ini 8,8. Jadi sebenarnya saya sudah kasih space 10 cm ya, tapi terpotong dengan ketebalan tripleknya itu sendiri. Dan untuk cara setting termostat ya, mungkin sudah banyak yang tahu, tapi kali ini saya ulangi kembali. Nanti kalau misalkan mau setting termostat tipe STC 3028 untuk yang temperatur suhu, ini nantinya yang bagian kanan ini tanda panah ke bawah, ini untuk suhu maksimal. Jadi cukup ditekan lama hingga berkedip ya, langsung dinaikkan suhunya. Dinaikkan itu tanda panah ke atas. Jadi seperti ini. Kalau mau menurunkan, tombol panah ke bawah seperti ini. Jadi ini dibiarkan, nanti akan bisa mengunci sendiri. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau mau menurunkan suhu, berarti tanda panah ke atas ini ditekan lama hingga berkedip, terus bisa dinaikkan maupun diturunkan kembali. Dan termostat ini sudah fleksibel ya, sudah bisa mengunci sendiri. Itu lebih mudahnya di situ. Sedangkan ini yang warna biru, ini adalah untuk kelembapan. Ini cara settingnya juga sama. Nantinya tanda panah yang bawah ini ditekan lama hingga berkedip untuk kelembapan maksimal, dan bisa dinaikkan maupun diturunkan. Jadi sama ya caranya untuk temperatur suhu maupun kelembapan. Tombol bagian atas untuk temperatur suhu, bagian bawah 2 ini ya untuk kelembapan. Yang bagian ini pun sama, tanda panah ke atas ini untuk kelembapan minimal, ditekan lama hingga berkedip, bisa diturunkan maupun ditambahkan lagi seperti ini. Jadi ini cukup mudah ya, bisa mengunci sendiri, biarkan saja. Terus ini untuk timernya, cara settingnya seperti ini. Jadi saklar ini harus dimatikan dulu seperti ini kalau misalkan mau setting termostat tipe Omron.
Dan untuk perputaran telur ini bisa dikondisikan sesuai ukuran telur ya. Kalau misalkan untuk ayam itu biasanya saya setting antara 65 detik sampai 70 detik. Jadi di sini 70S itu adalah 70 detik lamanya telur ini berputar. Jadi jaraknya bisa nanti 180 derajat berputarnya telur ini kalau untuk telur ayam. Sedangkan nanti kalau misalkan telurnya diameternya lebih besar seperti telur bebek ataupun mentok, nantinya bisa ditambahkan untuk durasi berputarnya. Misalkan seperti ini. Ini anggap saja telur entok ya. Telur entok rata-rata 90 detik. Ditambah ini kan plus, ini min. Berarti ini kan angka 7. Plusnya di sini. 90S. Ini 90 detik untuk telur entok. Sedangkan untuk telur ayam rata-rata saya menggunakan 65 sampai 70. Itu pun juga tergantung diameter telurnya ya. Misalkan telur KUB ataupun ayam kampung asli itu kan diameternya beda. Jadi ukuran telurnya beda, lebih besar ayam KUB. Biasanya saya setting 70 detik. Jadi tinggal mengurangi maupun menambahkan di sini. Ini adalah lama berputarnya telur. Terus yang bagian kiri ini ya, 3 angka di bagian kiri ini adalah jarak interval. Jarak interval ini nantinya telur akan berputar kembali itu berapa jam sekali. Di sini bisa disetting 0,5H. Ini maksudnya adalah 5 jam sekali. Kalau misalkan nanti pembeli mau jarak intervalnya sebentar, misalkan 3 jam sekali, jadi ini bisa dikurangi yang angka 5 ini. 1, 2, berarti jadi angka 0,3H. Ini nanti berputar jarak intervalnya ya, itu setiap 3 jam sekali. Oke, langsung saja. Ini kan tadi sudah saya matikan saklarnya, jadi sudah bisa menyimpan sendiri. Jadi saran saja untuk kalian pengguna mesin tetas yang menggunakan timer Omron, jangan kondisi on ya, harus kondisi mati untuk timer ini, timer tipe Omron ini, baru bisa mengunci sendiri. Terus ini saya coba saya aktifkan. Nanti di angka 70 detik telurnya ini akan berhenti sendiri karena saya setting 70 detik, dan nanti akan jeda lagi 3 jam sekali ya. Jarak intervalnya berputar kembali itu 3 jam sekali. Kalau misalkan mau 5 jam sekali, tinggal menambahkan saja di tombol plus ini ya, 03H, 3 jam sekali jarak interval 70S. Ini adalah lama berputar 70 detik. Seperti itu. Dan ini bisa dilihat perputarannya sangat lembut, sangat kalem ya. Jadi kalau pakai tipe rak roll itu lebih embrio bisa berkembang, tidak mudah rusak karena perputarannya sangat lambat, sangat kalem. Ini pakai dinamo 5/6 RPM ya. Ini bisa dilihat di sini perputarannya sangat lembut dan jarak pemutarannya 180 derajat. Oke, di sini sudah kosong-kosong. Tadi sudah menunjukkan angka 70 detik perputarannya. Yang bawah tadi bisa di atas dan yang atas bisa di bawah. Ini 180 derajat. Jadi saran saya kalau menggunakan rak tipe roll seperti ini, nantinya bisa diotak-atik sendiri ya, untuk diameter telurnya berapa, sebesar apa, nanti bisa di setting di sini. Kemungkinan cara saya tadi yang saya sampaikan mungkin juga sudah jelas ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau order ataupun mau tanya-tanya, silahkan nanti bisa langsung chat WA saya. Dan untuk kali ini saya rasa sudah jelas ya. Untuk ini sensornya ini kan, ini sensor suhu plus kelembapan ya, jaraknya tidak menempel langsung di telur ya, tidak menempel langsung di telur. Jadi
yang suhu yang terbaca itu lebih bagus. Oke bosku, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa di subscribe, mohon dukungannya terus. Semoga channel ini bisa cepat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak pemula.